Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai. Kita sedang mengganti plafon existing rumah ini full. Jadi dulunya sudah ada plafon existing berupa rangka kayu dan plafonnya kayu juga, triplex sahabat PU, dirubuhin. Dan sekarang kita ganti dengan rangka galvalum, kemudian plafonnya pakai plafon gipsum. Kita keliling ya sahabat PU ya. Sebelum kita masuk, di atas saya ini di bagian teras samping sahabat PU ya. Di teras samping ini sudah selesai dikerjakan 100%. Jadi tahapannya yang pertama, rangka plafon naik dulu ya. Profil rangka plafon yang dipakai adalah 4x4 cm, kemudian 2x4 cm dipasang ya dengan ukuran-ukuran tertentu. Kemudian setelah rangka plafon selesai semuanya, kemudian dipasang dengan gipsumnya ya. Gipsumnya itu satu lembarnya seukuran triplek ya. Kemudian sambungan-sambungannya ya juga terbuat dari gipsum ya. Pemotongan gipsum itu gampang banget ya, dengan menggunakan pisau cutter juga sudah bisa dipotong sahabat PU ya. Salah satu keunggulan kalau kita pakai gipsum ya, tadi pemotongannya mudah, pemasangannya pun mudah ya. Kemudian ketika gipsum tersebut sudah dipasang dengan menggunakan skrup gipsum, itu langsung bisa ke proses berikutnya, pengomponan ya. Proses pengomponan itu dilakukan dengan kompon yang saya pakai di proyek ini, produk dari A+ ya. Begitu juga dengan plafonnya sahabat. Proses pengomponan ini untuk menutupi celah-celah sambungan antar plafon ya, kemudian untuk menutupi celah-celah bekas skrup ya. Jadi sambungan antara rangka plafon ya dengan rangka atap itu dengan menggunakan skrup juga. Kemudian sambungan antar rangka itu juga pakai skrup juga. Kemudian sambungan antara gipsum dengan rangka plafonnya juga skrup. Jadi semua sambungan sistem skrup sahabat PU. Kemudian salah satu kelebihan lagi ya, kalau kita pakai plafon gipsum itu adalah tidak terlihat sambungan ketika gipsum itu finish 100% ya. Nah, dengan menutup celah ya, bekas-bekas skrup, kemudian celah sambungan antar gipsum tadi dengan kompon sahabat PU. Di atas saya ini sudah selesai dikompon, bahkan sudah diamplas dan sudah siap untuk dilakukan pengecatan ya. Catatannya yang penting ketika sahabat PU mau memasang plafon ya, pastikan semua hal yang ada di atas plafon itu sudah beres semuanya. Apapun itu, baik itu terdapat instalasi plumbing, baik itu terdapat instalasi listrik ya, sudah harus selesai dulu sepenuhnya ya. Jadi memang harus koordinasi antara tim tukang plumbing, tim tukang listrik, dan tim plafon itu harus jalan beriringan. Enaknya sih satu tim, jadi koordinasinya enak sahabat PU. Nah, di samping ini kita bisa langsung lihat dari sini saja. Dua tim di samping kanan saya ini sedang melakukan proses pemasangan shadow line sahabat PU ya. Jadi shadow line itu adalah list pembentuk tali air antara dinding dengan plafon ya. Jadi list plafon itu kan bermacam-macam, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari gipsum juga, yang profilan-profilan itu dengan berbagai macam model ya. Kemudian untuk desain-desain yang minimalis itu cukup mempergunakan tali air saja. Bahkan di proyek ini itu yang area luar itu kita tidak mempergunakan list sama sekali. Jadi hanya berupa plafon, kemudian dinding yang kita bentuk ya, kepresisiannya supaya sudutannya itu benar-benar lurus. Itu tentu lebih minimalis ya sahabat PU ya, lebih terlihat praktis sesuai dengan selera desain saat ini ya. Jadi cenderung mengurangi profil-profilan. Kemudian tali air tersebut itu di proyek ini spesifikasinya atau desain atau pilihan yang kami tetapkan adalah di area luar ya, teras-teras keliling rumah ini tuh nggak pakai shadow line, namun di dalam itu pakai shadow line sahabat PU. Oke, nah contoh shadow line-nya adalah ini mumpung
ada potongannya nih. Nah, ini lihat ini ya, ini shadow line yang kami pakai ya. Nah, yang lubang-lubang ini nanti untuk ditempelkan terhadap plafon gipsumnya di skrup ya, sama ya, kita sambungannya juga pakai skrup. Kemudian profil atau bentukan tali air 1 cm tadi dari ini nih ya, ini tekukannya ini ada di 1 kali 1 ya. Ketika dipasang dengan skrup, kemudian aja dikompon sehingga tersisa jalur 1 cm ini. Jadi sambungan antar plafon dengan dinding nanti ada list tali air 1 cm yang terbuat dari shadow line yang ada di tangan saya ini, sahabat PU. Oke, kemudian kita masuk ya. Jadi memang kalau pekerjaan plafon sudah mulai dikerjakan ya, tentunya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu untuk alat-alat bantu kerja ya, sahabat PU ya. Di sini ada beberapa kayu-kayu balok yang kita susun sedemikian rupa sesuai dengan jangkauan tim untuk mengerjakan plafon ini ya, seperti ini di area ini. Kebetulan ini adalah area paling besar ya di proyek ini, sahabat PU, dan ketika sudah terpasang ya, maka pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan karena sudah kita setting. Jadi tukang itu ke sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang itu dapat dengan mudah dengan adanya andangan-andangan ini, yaitu bahasa lapangannya ya, sahabat PU ya. Kemudian di lokasi ini kita ada peninggian plafon kurang lebih ada di 40 cm dari existingnya terlebih dahulu, karena memang pemilik rumah memberikan note kepada kami bahwa Pak Nugroho, nanti untuk di ruang utama ini jika masih memungkinkan tolong dinaikkan dulu untuk plafon yang barunya nanti supaya ruangan ini bisa terasa lebih lega, sahabat PU, seperti itu. Adapun standar untuk ketinggian plafon rumah tinggal itu ya kurang lebih di 3 meter sudah cukup lega, sahabat PU ya. Semakin pendek itu semakin terkesan intim, semakin tinggi semakin terkesan lega, sahabat PU ya. Baiknya untuk ruang-ruang publik bisa ditinggikan, oke, sahabat PU, misal di 3,5 ya, atau di 3 meter, atau bahkan yang mungkin konsepnya high ceiling itu bisa di 4 meter bahkan di 5 meter ya. Namun untuk di kamar-kamar ya supaya lebih intim, lebih private gitu ya, bisa di 2,8 ya atau di 3 meter, itu sudah cukup untuk sebuah kamar, sahabat PU. Oke, kemudian kita menuju ke stok material kami nih. Nah, ini dia nih gipsum ya, sahabat PU ya. Nah, gipsum potongannya adalah ini nih ya. Nah, ini yang ketebalannya di 9 mm yang kita pakai ya, sahabat PU ya. Nah, ini pemotongannya dapat dengan mudah dilakukan dengan pisau cutter saja ya. Satu sisi berwarna coklat, satu sisi berwarna abu-abu. Ketika dipasang itu yang abu-abu yang ada di bawah, yang coklatnya di atas ya. Nah, ini satu lembarnya. Satu lembar gipsum ini seukuran triplek 1,22 meter dikali 2,44 meter, sahabat PU. Oke, sekarang kita ke stok material kami. Lokasi proyek banyak terdapat balokan-balokan ya, karena pekerjaan kami masih ada di atas, sahabat PU. Nah, di sini ya. Ini adalah lembaran-lembaran plafon gipsum yang siap untuk dipasang, sahabat PU ya. Jadi ada hal sebenarnya yang dilakukan oleh tim di sini, yaitu di bagian tepi ujung plafon yang berupa potongan ya, sahabat PU, itu di seset atau dikupas sedikit ya, seperti ini, kurang lebih di 1 sampai 2 cm saja. Tujuannya supaya nanti ketemu ya, ini contoh saja nih, ketemu antara sambungan ini dengan yang satunya lagi begini. Nah, sambungan ini bisa dengan optimal terisi oleh kompon ya, sehingga sambungannya nanti tidak terlihat lagi. Namun tidak perlu untuk bagian yang atas ya. Yang bagian atas ini tidak perlu, atau bagian yang rapihnya pabrikan daripada gipsum ini tidak perlu dikupas. Jadi hanya ujung yang potongan, sahabat PU. Nah, proses pengupasan ini juga dapat dengan mudah hanya dilakukan dengan cutter, sahabat PU ya. Kita ke sini, sahabat PU. Nah, ini proses cutting ya, proses cutting ujung plafon, sahabat PU ya.
Jadi langsung dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan mempergunakan pisau cutter ya. Tujuannya yaitu tadi supaya dapat terisi dengan kompon secara lebih optimal atau penuh terisi ya. Nah, seperti ini. Pertama ya sekedar dikasih tanda saja ya seperti ini. Kemudian kita dengan manual ya pakai pisau cutter ya seperti ini. Ini hanya di ujung yang terpotong dari sebuah gipsum. Adapun yang fabrikasinya sudah rapi seperti ini tidak perlu, sahabat PU. Ini juga catatan ya. Jadi ketika nanti terpasang diisi dengan gipsum itu dapat dengan penuh terisi. Sehingga nanti plafon yang dipasang itu tidak terlihat sambungan. Jadi plafon pun itu dapat bertahan lama, kerapatannya itu tanpa ada istilah retak dan lain sebagainya, sahabat PU. Nah, di bagian sini ini teras depan yang sudah rapih ya sahabat PU ya. Nih, sudah rapih terpasang dan kita hanya tinggal melakukan pekerjaan pengecatan plafon, habis itu pasang lampu, selesai sudah pekerjaan plafon. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai plafon di lokasi proyek tim Nugroho PU. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi ya dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sahabat PU, kita ketemu pada bahasan berikutnya. Semangat membangun.